Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan saya di materi perkuliahan ke-9. Di sini kita akan membahas mengenai dinamika persaingan dan kebutuhan konsumen. Setelah kita mengetahui lingkungan eksternal dan internal, kemudian kita juga harus mengetahui namanya dinamika persaingan dan serta kebutuhan konsumen. Sehingga produk yang kita buat itu sesuai dengan apa yang diminati oleh konsumen, sehingga kita dapat menguasai pasar. Oke, masuk saja kita ke pembahasan kita. Yang pertama itu tentang pengertian dinamika persaingan. Nah, dinamika adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu periode tertentu. Sedangkan persaingan adalah bentuk usaha yang dilaksanakan supaya dapat memenangkan atau mendapatkan posisi yang lebih baik dari sebelumnya tanpa harus adanya terjadi kebenturan fisik dan konflik. Dengan demikian, dinamika persaingan adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada suatu periode tertentu. Dinamika persaingan dihasilkan oleh serangkaian tindakan perusahaan-perusahaan yang bersaing dalam suatu industri tertentu. Analisa persaingan bisnis. Analisa persaingan bisnis merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, ataupun permasalahan strategi yang terjadi sebagai akibat dari perubahan persaingan potensial serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Selanjutnya, analisis persaingan merupakan aktivitas yang terus-menerus dilakukan dan memerlukan koordinasi serta informasi. Bisnis dan unit bisnis menganalisis pesaing dapat dengan cara menggunakan sistem intelijensi pesaing. Untuk kepentingan itu, beberapa teknik dilakukan seperti pencarian database, survei konsumen, wawancara dengan pemasok, serta partisipan yang layak, serta perekrutan karyawan pesaing, termasuk mempelajari produk-produk pesaing. Setiap teknik yang telah dikemukakan tampak dalamnya mengandung unsur titik kedinamisan. Contohnya di sini itu pada tahun 2015-2016 itu sepeda motor kayak dari Kawasaki itu menguasai pasar untuk kereta trail, kan. Kemudian Honda yang saat itu belum mempunyai produk kereta trail khususnya di Indonesia ya. Mereka meluncurkan Honda CR-F dengan keunggulan yang seperti injeksi kayak gitulah, seperti itu. Jadi setiap dia untuk menyaingi produk KLX ini dia membuat spesifikasi yang lebih unggul gitu untuk dapat menyaingi produk pertama gitu, yang sudah dikenal masyarakat terlebih dahulu. Selanjutnya, faktor-faktor persaingan usaha itu ada 4. Yang pertama itu produk yang diperjualbelikan sama-sama menjual, misalnya sama-sama menjual handphone gitu kan. Kemudian saluran distribusi sama atau pangsa pasar sama. Yang ketiga, adanya perubahan naik turun harga atau fluktuasi harga. Yang keempat yaitu pemasok produksi yang sama atau bahan baku yang sama. Ya. Hal-hal yang dipersaingkan dalam persaingan usaha yaitu pertama, daya saing kualitas, baik kualitas dari segi produk dan tempat. Yang kedua itu persaingan harga. Ya. Jadi kalau harganya mahal tidak mungkin dapat memenangkan pasar. Jadi ada beberapa perusahaan yang produknya tidak begitu berkualitas, namun mereka dapat membandingkan harga seperti produk HP iPhone yang spesifikasi yang tinggi yang berkualitas dengan HP Xiaomi gitu ya, yang memiliki spesifikasi tinggi juga cuman harga relatif ekonomis kayak gitu. Yang ketiga, daya saing marketing. Dalam hal ini kemampuan mengemas produk sangat dibutuhkan. Nah, seperti dilakukannya promosi, diskon, atau merupakan elemen bauran pemasaran yang menunjang bauran pemasaran lainnya. Yang keempat, daya saing jaringan kinerja atau networking. Nah, suatu bisnis tidak akan memiliki daya saing dan kalah jika bermain sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan lembaga bisnis lainnya. Contohnya ada misalnya kereta pulsar Kawasaki yang luar sisi itu kan juga ada kerjasama antara Kawasaki dan perusahaan pulsar dari India. Gitu. Itu salah satu kerjasama untuk meluncurkan suatu produk itu. Jadi untuk meluncurkan suatu produk kereta sport, perusahaan pulsar dari India, sepeda motor India, dan Kawasaki dari Jepang, mereka berkolaborasi untuk mengeluarkan produk baru gitu.
Kemudian kita akan mempelajari membedakan pesaing berdasarkan tingkat substitusi produk. Yang pertama adalah persaingan merek. Terjadi apabila suatu perusahaan para pesaing adalah perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang serupa pada pelanggan yang sama dengan harga yang sama. Contohnya itu adalah misalnya teh botol sosro dengan Presti. Mereka sama-sama menjual minuman jenis teh, dan pangsa pasar juga sama. Kemudian yaitu persaingan industri. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang membuat produk atau kelas produk yang sama. Misalnya teh botol sosro industrinya tidak hanya industri teh dalam botol tetapi juga industri minuman. Karena itu pesaingnya adalah juga Coca-Cola, Aqua, Fruity dan lain-lain gitu. Jadi sama-sama menjual produk minuman gitu. Yang tadi cuma produk teh kan, yang pertama tadi persaingan merek, sama-sama menjual teh. Kalau yang ini bedanya sama-sama menjual minuman gitu. Selanjutnya itu persaingan bentuk. Terjadi apabila suatu perusahaan yang menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang memproduksi produk yang memberikan jasa yang sama. Misalnya antara teh botol sosro dengan susu ultra, yogurt dan lain-lain. Jadi sama-sama menjual air kemasan gitu ya. Selanjutnya itu adalah persaingan generik. Terjadi apabila suatu perusahaan menganggap para pesaingnya adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan uang konsumen yang sama. Jadi mereka memiliki pangsa pasar yang sama. Selanjutnya tujuan analisa pesaing antara lain, yang pertama itulah memahami arti perubahan karena perubahan itu sangat perlu. Yang kedua mengetahui arti dari pesaing. Yang ketiga dapat mengidentifikasi pesaing. Yang keempat menentukan sasaran yang diinginkan pesaing sehingga dapat membuat strategi untuk menghadapinya. Selanjutnya dapat mengidentifikasi strategi yang dibuat pesaing, mampu menganalisis kekuatan dan kelemahan produk pesaing. Selanjutnya mampu mengidentifikasi reaksi pesaing dan mampu merencanakan strategi apa yang harus dibuat untuk menghadapi persaingan bisnis. Strategi yang bisa ditempuh perusahaan untuk memenangkan persaingan yang pertama adalah membangun persepsi baik dengan brand positioning. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara melakukan pemasaran secara intensif. Yang kedua, meningkatkan kualitas produk gitu. Di sini sebuah perusahaan harus senantiasa meningkatkan kualitas produknya baik dalam bentuk barang, jasa maupun gagasan. Yang ketiga, selalu menyajikan produk baru. Jadi selalu setiap perusahaan ini diwajibkan harus memiliki inovatif dan kreatif gitu kan, dapat mengembangkan produk-produknya. Misalnya Indomie, ada Indomie goreng, Indomie kuah, Indomie kare gitu kan. Jadi selalu berinovasi gitu. Selalu adanya perkembangan dari produk kita gitu. Yang keempat, melakukan pendekatan dengan konsumen. Strategi ini diistilahkan dengan customer relationship management, yaitu serangkaian proses dan teknik untuk mengontrol hubungan dengan konsumen. Contohnya seperti ini. Ada kayak pengempul sawit lah gitu kan. Dia membeli kepada petani gitu kan, menjalin hubungan dengan petani seperti mengkontrak. Jadi mereka itu jadi si petani ini dapat pinjaman dari si pengempul ini supaya tidak menjual hasil panen tadi itu kepada agen lain gitu. Jadi dia menjual kepada agen yang dipinjami uangnya gitu. Jadi kayak ada keterikatan gitu. Selanjutnya yang kelima, melakukan distribusi secara integrasi. Dan yang keenam adalah kompetitif tidak berarti murah, dan tidak selamanya harga kompetitif itu selalu dikaitkan dengan harga murah. Sebab perusahaan dapat memadukan kesiapan bersaing dengan keragaman produk yang dimiliki dengan portofolio produk yang lengkap. Mungkin cukup sampai sini dulu materi perkuliahan kita yang ke-9. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.